Oke, ingat jangan lupa ya yang tadi udah Miss katakan. Lanjut, kita bahas tentang ciri dari makhluk hidup. Ya. Halaman berapa, Miss? Ayo halaman berapa yang terakhir? Yang terakhir halaman 56, Miss. 56, Miss. Yang terakhir berkembang biak, ya kan? Miss. Ya, kita sudah bahas ciri makhluk hidup yang berkembang biak. Aduh. Yuk, coba sebutkan ulang dulu ciri makhluk hidup. Dari yang pertama ada apa? Ciri makhluk hidupnya. Manusia bernafas, memakan makanan dan air, tumbuh berkembang biak terhadap pasangan. Iya, satu-satu. Ya, yang pertama bernafas. Ya kan? Iya, bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Iya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Jika makhluk hidup tidak makan, maka akan kelaparan. Dan jika tidak minum, maka akan kehausan. Tumbuhan juga akan mati kekeringan nanti dia. Oke. Yang ketiga yaitu bergerak. Bergerak, Miss. Ya. Makhluk hidup bisa bergerak. Coba sebutkan pergerakan pada tumbuhan. Gimana caranya mereka bergerak? Dengan menggunakan kaki, Miss. Pada tumbuhan. Dengan menggunakan sinar matahari, Miss. Bergerak menuju datangnya sinar matahari. Ya, sambil tumbuh dia bergerak menuju sinar matahari. Untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Ya, manusia berjalan dan berlari dengan kakinya. Ikan berenang menggunakan sirip. Jipangnya orang menggerakkan sayapnya untuk terbang menangkap ikan. Hal tersebut membuktikan makhluk hidup dapat bergerak. Iya, makhluk hidup dapat bergerak. Akan tetapi gerak tumbuhan tidak seperti gerak manusia dan hewan. Contoh gerak tumbuhan misalnya tumbuhan putri malu yang mengatup daunnya setelah disentuh dan gerak tanaman anggrek yang mengikuti arah datangnya cahaya. Iya. Jadi hewan dan manusia bergeraknya bebas. Kalau tumbuhan bergeraknya mengikuti datangnya sinar matahari, ya. Oke. Yang keempat, tumbuh kemarin kan? Tumbuh itu dia bertambah tinggi, bertambah besar dan bertambah berat badannya. Jadi tumbuh itu nampak kelihatan dia badannya tinggi, tambah besar dan juga tambah berat. 1 atau 2 tahun yang lalu berat badan dan tinggi badanmu. Sekarang tidak sama. Ya, thank you Feodora. Lanjut yang kelima. Yang kelima itu adalah berkembang biak. Kalau berkembang biak dia akan menghasilkan keturunan. Iya, kalau keturunan berarti dari satu hewan bertambah menjadi 2, 3 atau 4. Dia menghasilkan keturunan. Yang kemarin kalau misalnya burung bertelur, dia punya dari satu induk dia menghasilkan 5 telur, berarti dia nanti akan menghasilkan 5 anak burung, ya kan? Menghasilkan keturunan-keturunan yang baru agar tidak punah. Ya kan? Lalu yang keenam, nah ini yang mau kita bahas. Yang terakhir ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Coba yang jarang baca dulu. Cahaya, Silalahi, baca. Yes, Miss. 6. Buku. 6.
peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah suatu yang dapat mempengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Jika kalian melihat cahaya yang menyilaukan, kalian akan menutup mata. Kulit kalian akan memerah jika terkena panas. Siput akan menyembunyikan tubuhnya jika kita sentuh atau terkena cahaya matahari secara langsung. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh, Miss. Oke, thank you. Peka terhadap rangsangan. Rangsangan apa? Tahu rangsangan? Nih, rangsangan itu yang tadi barusan dibaca adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Dia dapat mempengaruhi kerja tubuh kita. Misalnya apa? Nih, kalau kita melihat sinar matahari, melihat cahaya yang silau, maka kita akan otomatis gimana? Pasti tutup mata kan? Otomatis kita tutup mata kita pakai tangan, melindungi ya. Jadi sesuatu yang mempengaruhi kerja tubuh kita. Tangan kita langsung seperti ini, menutup mata. Nih, ya kan? Kalau misalnya kamu lihat ada cahaya atau lagi main-main sama adik kamu, terus kamu center itu arahkan ke mata kamu, ke mata adik kamu. Maka adiknya gimana? Pasti gini, ya kan? Pasti dia tutup matanya. Jadi mempengaruhi kerja tubuh kita. Ada rangsangan dari luar, berupa cahaya yang silau misalnya. Lalu apa lagi? Nih, misalnya kamu bermain trompet lalu diarahkan ke kuping, ditiup trompetnya. Kamu gimana? Pasti tutup telinga kan? Duh sakit, kuat kali suaranya gitu kan? Pasti kamu tutup telinga kamu langsung secara otomatis. Itu artinya peka terhadap rangsangan, ya. Lalu apa lagi? Nah, pernah lihat siput? Pernah. Pernah disentuh? Pernah, Miss. Siapa pernah sentuh? Saya, Siapa berani sentuh matanya? Atau sentuh kulitnya ini? Nah, kalau kamu sentuh, dia pasti apa yang dilakukannya? Sembunyi dia, masuk ke dalam sangkarnya, Miss. ya, masuk dia kembali ke dalam rumahnya. Dia akan menutup, masuk kembali ke rumahnya. Dia peka terhadap rangsangan. Jadi melindungi dirinya terhadap yang menurutnya itu bahaya, maka dia akan bersembunyi. Tuh, ya. Jadi ada yang mempengaruhi. Kalau tidak disentuh kan dia jalan aja kan, tidak akan sembunyi di dalam rumahnya. Lalu ini terenggiling. Kalau kamu terenggiling, kalau kamu ganggu dia, kamu sentuh misalnya pakai kayu, dia akan menutup pakai kulitnya yang keras ini. Dia membungkuk seperti itu untuk menutup, melindungi dirinya. Ya, itu terenggiling. Nah, lalu apa lagi? Kalau pada tumbuhan, ini daun putri malu. Jadi kalau kamu sentuh, dia akan menutup daunnya, ya. Kemarin Miss katakan ini dia ciri dari tumbuhan kalau bergerak kan. Kita sentuh dia akan menutup, itu ciri bergerak. Dan juga satu lagi ini adalah termasuk ciri peka terhadap rangsangan. Jadi dikasih sentuhan itu rangsangan. Maka dia akan menutup sama seperti siput tadi, ya. Cirinya adalah peka terhadap rangsangan, dapat ditunjukkan pada daun putri malu ini. Lalu apa lagi? Yuk, siapa mau kasih contoh lagi? Yang tahu kira-kira? Nih, kalau dari gambar ini, pada saat kapan bisa kamu bisa kasih contoh peka terhadap rangsangan? Ini sesuai dengan gambar. Itu dia sedang mencium, Miss. Iya, mencium. Biasanya kalau mencium apa sampai kamu tutup hidung? Kalau mencium aroma yang sangat bau, ya kan? Aromanya sangat bau. Apa yang kamu lakukan? Kamu pasti tutup hidung.
ya enggak? Atau pergi, meninggalkan tempat tersebut, ya kan? Itu peka terhadap rangsangan. Rangsangannya itu mempengaruhi kita untuk bertindak. Kalau kita dengar suara yang sangat keras, kita tutup telinga. Kita cium sesuatu yang sangat bau, kita akan menutup hidung, ya. Melindungi diri kita, itu maksudnya. Sama seperti hewan dan tumbuhan ini. Merasa terganggu, merasa tidak aman, maka dia akan menutup dirinya, gitu. Itu peka terhadap rangsangan, ya. Ada lagi contohnya. Nah, ini gambarnya. Saat matahari silau, biasanya kita pakai kacamata atau pergi ke pantai, mau tuh pakai kacamata kan supaya matanya tidak silau. Nih, siapa pernah pegang hewan ini? Kaki 1000. Nggak mau pegang, Miss, geli. Tapi pernah lihat? Geli, Miss. Hari, Miss. Pernah, ya. Pernah, Miss. Kaki 1000 itu bisa menggulung badannya, ya. Kalau dia merasa dalam bahaya, dia akan menggulung badannya. Saat kamu beri rangsangan, sentuhan misalnya, dia akan menggulung, melindungi dirinya, sama dengan ini daun putri malu ini, ya. Oke, itu tadi peka terhadap rangsangan. Ada yang mau ditanya? Ciri dari makhluk hidup yang sudah kita pelajari ada 6, ya kan? Jangan lupa 6 yang sudah kita pelajari. Yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Lanjut ke kebutuhan makhluk hidup. Ayo buka yang halaman 59. Kebutuhan makhluk hidup. Nih, Felix Wildan juga ada kasih contoh. Bagus ya, bersin terhadap bulu, Miss. Kalau misalnya bulu, ya ada bulu yang mengganggu di hidung, kita bersin. Itu juga termasuk ciri peka terhadap rangsangan. Miss. Jasmine, ada yang mau ditanya, Jasmine? Saya mau tanya, waktu musim panas apa siput di dalam Kenapa? Buat suaranya Miss nggak dengar. Apa waktu musim panas siput? Nggak dengar. Coba ketik aja, ketik. Apa waktu musim panas siput di dalam? Pada waktu musim panas siput gimana? Katanya. Kira-kira gimana? Siput ini pada panas katanya di buku kamu juga ada. Siput akan menyembunyikan tubuhnya jika kita sentuh atau terkena cahaya matahari secara langsung. Ini siput suka tempat yang lembab, ya. Ini biasanya ada di yang punya iklim tropis. Siput ini suka di dekat tumbuhan yang lembab-lembab, ya. Jadi kalau saat musim panas dia akan mencari tempat yang lembab di mana yang tidak terkena cahaya. Makanya dia suka di balik-balik batu. Tempatnya itu yang lembab. Ya, karena ini badannya ini basah, harus basah dia. Karena dia mengandung lendir. Dia suka di tempat yang lembab-lembab. Maka kalau di musim panas nanti dia sembunyi di batu-batu, ya, seperti itu. Itu juga termasuk peka terhadap rangsangan. Dia tidak suka terkena cahaya matahari langsung. Ya, dia melindungi dirinya. Jadi dia misalnya ke balik-balik pohon, di bawah pohon, di rumput-rumput yang basah, di balik batu. Oke? Lanjut yang kebutuhan makhluk hidup, halaman 59. Makhluk hidup katanya punya kebutuhan. Siapa makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ayo, Clara Natania baca yang kebutuhan makhluk hidup. Yes, Miss. B. Kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup membutuhkan udara, air, cahaya matahari, makanan, dan tempat hidup, Miss. Oke, thank you. Sampai situ dulu ya. Jadi makhluk hidup punya kebutuhan. Contohnya apa? Matahari, udara, makanan, dan tempat hidup. Siapa yang nggak butuh matahari? Coba angkat tangan. Siapa merasa tidak butuh matahari? Ada?
Enggak, ya kan? Semua butuh matahari. Matahari kemarin Miss katakan sumber apa? Energi apa? Cahaya dan Terbesar, energi. Miss. Iya, cahaya dan energi panas terbesar. Kalau matahari tidak bersinar, seluruh dunia bisa kedinginan. Ya, ini karena matahari bersinar, makanya kamu nggak rasa ya cuacanya normal, ya kan? Coba tidak bersinar matahari setiap hari. Bisa-bisa lama-lama seperti kutub utara semua. Kutub utara, kutub selatan ditutupi es, ya kan? Makhluk hidup butuh matahari, terutama tumbuhan supaya dia bisa makan. Dia harus masak makanannya sendiri pakai cahaya matahari. Ada air, coba bayangkan kamu tidak minum, pasti akan kehausan. Udara, coba bayangkan kamu tidak bernafas. 20 detik saja, coba tahan napas dulu. Gimana? Lama-lama bisa 20 detik mungkin bisa, 30 detik tidak bisa kan? Bisa pingsan. Dan yang terakhir ada tempat tinggal. Oke, kita lihat kalau yang pertama udara ini. Yang ciri makhluk hidup pertama yang bernafas. Coba baca Feodora. Yes, Miss. Udara mengandung bermacam-macam gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan untuk bernafas. Karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, Miss. Iya, udara kan kita butuh. Kalau di dalam udara ini terkandung banyak ada oksigen, karbon dioksida. Yang kita butuhkan sebagai manusia dan hewan untuk bernafas adalah oksigen. Oksigen kita butuhkan. Kalau tumbuhan butuhnya apa? Untuk berfotosintesis dia pakai apa? Air, Miss, Air dan Karbon dioksida, Miss. karbon dioksida. Miss. Karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis. Jadi ini penting nggak? Penting, ya. Terdeteksi udara itu penting untuk kebutuhan makhluk hidup. Dari ciri kita tadi bernafas, berarti yang kita butuhkan udara, itu maksudnya, ya. Lanjut yang kedua, matahari. Coba baca Tamara. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis, Miss. Iya. Matahari tadi baru Miss jelaskan. Sumber energi terbesar di bumi. Cahaya dan juga panas. Apalagi bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis, ya. Dia memasaknya harus pakai cahaya matahari. Kalau hewan butuh matahari enggak? Butuh juga, ya. Butuh. Jadi untuk membuat tubuhnya tetap hangat, nah itu juga sama seperti manusia. Lanjut, air. Theo, coba baca Theo. Yes, Miss. Hampir 85% penyusun tubuh makhluk hidup adalah air. Air berguna untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Fungsi air bagi tubuh manusia sebagai pelarut makanan agar makanan dapat dengan mudah diserap oleh tubuh. Siapa yang merasa tidak butuh air? Ada? Enggak, ya? Miss. Hampir 85% penyusun tubuh makhluk hidup adalah air. Jadi manusia kita, penyusun tubuh kita adalah air. Air gunanya apa? Mengangkut sari-sari makanan, oksigen, juga karbon dioksida. Di dalam tubuh kita, air itu mengangkut sari-sari makanan. Setelah kita makan, ya, air juga katanya sebagai pelarut. Pelarut makanan maksudnya apa? Fungsi air bagi tubuh manusia sebagai pelarut makanan. Coba kamu makan tapi nggak minum, bisa? Tidak, Miss. Tidak. Kalau nggak minum gimana rasanya?
Haus, Miss. Haus, serat, bisa keselak, ya kan? Kering rasanya kan? Kering. Jadi di dalam tubuh nanti makanannya masuk ke dalam lambung, kan di lambung nanti dia diolah, digiling lagi, digiling. Nah, itu butuh air. Air sebagai pelarut. Kamu makan daging yang keras, misalnya, ya makan buah, makan sayur, butuh air yang diminum di dalam perut kita supaya dilarutkan makanannya. Nanti setelah larut, nanti makanannya dapat dengan mudah diserap tubuh. Menjadi sangat kecil supaya sampai bisa diserap tubuh. Nah, setelah juga diserap tubuh nanti akan dibawa sari-sari makanannya ke seluruh tubuh kita. Fungsi dari siapa? Fungsi air juga. Makanya hampir 85% penyusun tubuh makhluk hidup adalah air. Anifrila. Frilia, siapa Anifrilia? Kelas kami. Ini dia keluar lagi ya? Ini wajahnya masih di sini. Ya. Oke, mau ke toilet. Izin ya. Ya, cepat ya. Lanjut. Ada yang mau ditanya tentang air sampai sekarang? Tentang matahari dan udara tadi? Ada yang mau ditanya? Bisa? Ini kebutuhan makhluk hidup ya. Kan makhluk hidup tadi ciri-cirinya adalah membutuhkan air, makanan, dan air. Jadi yang dibutuhkan adalah air. Lalu makanan. Jocelyn Otila, baca Jocelyn. Yes, Miss. Makanan. Makanan merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Energi tersebut digunakan untuk segala macam aktivitas, Miss. Iya, makanan. Karena manusia ciri-cirinya bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup. Ciri-cirinya adalah membutuhkan makanan dan minum, maka kebutuhan yang selanjutnya adalah makanan. Baik berupa protein ataupun buah-buahan, serat, ya, karbohidrat. Makanan merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, walaupun jenis makanannya beda-beda. Ada yang herbivora kemarin kan, pemakan apa herbivora? Siapa masih ingat? Hewan pemakan apa itu? Daging, Miss. Makan daging, Miss. Herbivora, Miss katakan. Herbivora. Pemakan? Pemakan tumbuhan. Iya, tumbuhan. Sapi, kuda. Kalau herbi, pemakan tumbuhan. Nih, kalau yang makan daging-daging apa namanya? Siapa ingat? Karnivora, Miss. Karnivora. Karnivora makan daging, ya. Kalau manusia? Makan nasi, Miss. Kalau manusia apa? Termasuk pemakan apa? Manusia. Omnivora. Apa satu lagi? Ada herbivora, ada karnivora. Kalau manusia termasuk apa? Omnivora. Iya, omnivora. Pemakan segalanya ya. Kita omnivora. Iya, good. Memakan segalanya berarti apa? Makan daging, iya. Makan daun-daun, sayur-sayur, tumbuhan, buah-buahan, kacang-kacangan, semua kita makan. Kita termasuk omnivora. Sama seperti ayam, monyet, itu omnivora, beruang ya. Jadi makanan merupakan sumber energi. Maka manusia dan hewan memperoleh makanan dari luar tubuh. Kalau tumbuhan bisa buat sendiri di dalam tubuhnya, ya kan? Itulah proses fotosintesis. Energinya untuk apa? Yang udah Miss jelaskan. Untuk kebutuhan makhluk hidup. Energi adalah sumber kan? Membuat manusia atau makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya. Itu. Supaya kita bisa bangun tidur, mamanya bisa pergi kerja, papanya bisa pergi kerja, cari duit, kalian bisa belajar, ya. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas.
Oke, makanan. Paham sampai sini? Yang satu lagi. Nih, tempat tinggal. Siapa yang kira-kira tidak butuh tempat tinggal? Semua harus butuh, Semua. Miss. Coba yang terakhir baca. Felix Wildan. Felix Wildan. Ya, Mas. Tempat tinggal. Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal, atau habitat, untuk berkembang biak, cari makan, dan tempat berlindung. Ini hewan-hewan liar seperti ini, gajah, jerapah, singa. Habitatnya di mana? Hutan, Miss. Hutan. Hutan, Miss. Hutan, burung-burung di hutan, di pohon ya. Nih, hewan ada yang hidupnya di hutan. Tadi ada contohnya jerapah, singa, burung-burung ya. Apalagi cheetah, harimau. Itu habitat atau tempat hidup di mana mereka bisa memperoleh makanan. Maka di situ biasanya habitatnya. Ada yang hidup di air asin, yaitu air laut. Contohnya hewan-hewan apa? Ikan, Miss. Ikan, Miss. Lagi. Paus. Paus. Hiu. Ikan gurami hidupnya di air laut. Ikan hiu. Ikan gurami hidupnya di air tawar. Misalnya ini di danau. Ya. Ikan nila, ikan gurami itu hidupnya di air tawar, bukan Bintang laut. air yang asin. Bintang laut, Miss. Kalau laut kerang, Miss. ikannya bisa hidup di air laut, maka habitatnya di sini, tempat yang airnya asin. Ikan pari, ikan paus, penyu, ya, penyu laut. Nah, jadi mereka bisa hidup, bertahan hidup dan mencari makan di tempat tersebut. Itu habitat. Ada juga yang bisa hidup di air sungai. Ikan-ikan kecil ada yang hidup di air sungai. Itu termasuk air tawar juga. Ada yang hidup di pinggiran sungai. Ada yang misalnya ular, ya kan? Lalu apalagi siput tadi, siput yang sukanya tempat lembab. Nih banyak nih di balik-balik batu, ya. Kalau ini, siapa yang tinggalnya di sini? Manusia. Manusia habitatnya itu misalnya di perkotaan atau di pedesaan. Jadi kalau misalnya yang kerjanya di kantor, maka biasanya mereka akan memilih tinggal di kota, ya kan? Tapi kalau pekerjaannya petani, misalnya, maka mereka akan memilih hidup di pedesaan. Itu habitat, di mana bisa memperoleh makanan, minuman, mencari, berkembang biak dan tempat berlindung. Itu disebut habitat, ya. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak, Miss. Paham sampai sini tentang kebutuhan makhluk hidup? Paham, Miss. Iya. Jadi kebutuhan makhluk hidup tadi apa saja yang udah kita pelajari? Ada udara, matahari, air, nan. Yang terakhir tempat tinggal atau habitat. Ya, paham sampai sini ya, kelas 3A. Waktu kita sudah habis, Miss mau absen sekali lagi, jangan keluar dulu. Oke. Bye-bye kelas 3A. Yang belum kerjakan. Kerjakan ya. Bye-bye. Bye.